Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang integral fungsi elementer. Nah, jadi dalam fungsi kompleks itu ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, rasional, fungsi trigonometri dan inversnya, terus fungsi eksponen dan logaritma, dan lalu fungsi hiperbolik dan inversnya. Nah, seperti itu. Berdasarkan integral pada fungsi real, itu maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Ini yang pertama, integral dari z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n-nya itu tidak sama dengan minus 1. Nah, yang kedua itu integral dari dz per z itu sama dengan ln z. Yang ketiga, integral eksponen pangkat z dz sama dengan eksponen pangkat z. Nah, yang keempat itu ada integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat ini ya. Misalnya kalau ada yang mau mengambil, tinggal capture aja. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang integral garis pada bidang kompleks. Nah, di sini pada kalkulus itu kita telah dikenali ya, sudah belajar tentang dua macam integral, yaitu yang pertama integral tak tentu, yaitu suatu fungsi yang turunannya sama dengan suatu fungsi analitik tertentu dalam suatu daerah. Nah, yang kedua itu ada integral tentu ya kan, atau integral garis namanya pada fungsi kompleks fz dengan z sama dengan x tambah y dituliskan sebagai integral dari fungsi z dz sepanjang kurva C. Nah, untuk bagian nyata atau bagian real diambil di atas garis bilangan nyata. Nah, sedangkan untuk bagian kompleks diambil sepanjang kurva C pada bidang kompleks atau lintasan integrasi. Nah, di sini ZT itu sama dengan XT tambah I kali YT. Nah, kurva disebut smooth jika C itu mempunyai turunan seperti ini. ZT itu sama dengan DZ per DT. Nah, sama dengan XT tambah I kali YT. Nah, kurva C itu dinamakan lintasan integrasi dan kemudian dapat disebut sebagai lintasan tertutup. Nah, jika Z sama dengan Z0 itu, jika titik akhir itu berhimpit dengan titik awal. Nah, ini dilambangkan dengan integral kontur sepanjang kurva C. Semua lintasan integrasi untuk integral garis kompleks akan diasumsikan bersifat mulus potong-potong atau piecewise smooth. Nah, artinya terdiri atas terhingga banyaknya kurva mulus yang dihubungkan satu sama lain. Nah, keberadaan integral garis kompleks ini misalnya diasumsikan bahwa fz itu kontinu dan C itu adalah kurva mulus potong-potong. Nah, maka fz sama dengan U x, y ditambah I kali V x, y atau sama dengan integral fz dz sepanjang kurva C sama dengan integral U dx kurang V dy sepanjang kurva C ditambah I kali integral V dx tambah U dy sepanjang kurva C. Nah, jadi di sini ada sifat dasar integral
garis pada bidang kompleks. Nah, ini yang pertama itu ada integrasi merupakan suatu operasi linier. Nah, sehingga integral dari K1 F1Z ditambah K2 dikali F2Z dz. Nah, sepanjang kurva C. Nah, di mana K ini merupakan konstanta, ya kan? Sama dengan K1 dikali dengan integral F1Z dz sepanjang kurva C ditambah K2 kali integral F2Z dz sepanjang kurva C. Nah, yang kedua itu ada memecah atau membagi kurva menjadi dua bagian. Jadi ada kurva C1 dan C2. Nah, jadi integral Fz dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral dari Fz dz sepanjang kurva C1 ditambah integral Fz dz sepanjang kurva C2. Nah, yang ketiga itu ada membalik arah integrasi. Nah, jadi di sini ada integral Fz dz dari Z0 hingga Z itu sama dengan minus integral dari Fz dz di mana dari Z1 sampai Z0 sampai Z. Nah, yang keempat itu, nah ini ada integral Fz dz di mana sepanjang A hingga B sama dengan integral Fz dz sepanjang A sampai M ditambah integral Fz dz sepanjang M hingga B, di mana M lebih besar dari A dan M lebih kecil dari B, atau integral Fz dz sepanjang kurva C sama dengan integral Fz dz sepanjang kurva C1 ditambah integral Fz dz sepanjang kurva C2. Nah, di mana C itu sama dengan C1 ditambah C2. Nah, yang kelima itu ada integral Fzt d kali Zt sepanjang kurva C itu sama dengan integral Fzt dikali Z aksen T dt sepanjang T1 hingga T2. Nah, di mana T itu sama dengan T1, T2 ini dia. Dan yang terakhir itu ada integral Fz dz sepanjang kurva C mutlak lebih kecil sama dengan ML. Nah, di mana M itu merupakan batas atas Fz mutlak dan L itu panjang dari C-nya. Nah, yang pertama kita membahas integral bergantung lintasan. Nah, jadi misalkan lintasan C dengan ZT sama dengan XT tambah I kali YT. Nah, di mana T itu lebih besar sama dengan A dan T itu lebih kecil sama dengan B. Dan Fz itu fungsi tidak analitik pada domain D yang memuat lintasan C. Maka, nilai integral lintasan Fz itu terhadap C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan seperti ini. Nah, integral Fz dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral F Zt dikali Z aksen T dt sepanjang A hingga B. Nah, untuk menghitung integral lintas di atas ini, nah kita harus melakukan cara sebagai berikut. Ini yang pertama, nyatakan lintasan C itu dalam ZT sama dengan XT tambah I kali YT. Nah, di mana T itu lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, jadi yang kedua itu kita cari turunannya juga, turunan dari Z aksen T. Nah, yang ketiga itu substitusikan ZT ke dalam SZ ini. Nah, lalu yang terakhir itu kita integrasikan dulu FZ dan Z aksen T itu terhadap T.
Nah, jadi ini ada beberapa lintasan C dan penyajiannya dalam ZT. Yang pertama itu ada lingkaran. Nah, jadi lingkaran ini misalkan diberi lintasan C berbentuk lingkaran satuan. Atau lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu 1. Dan T itu sebagai sudut pusatnya. Nah, maka diperoleh hubungan X sama dengan cos T dan Y itu sama dengan sin T. Nah, oleh karena itu persamaan lintas C itu dapat seperti ini. ZT sama dengan XT tambah I kali YT itu sama dengan cos T ditambah I kali sin T. Itu sama dengan eksponen pangkat I kali T. Nah, dengan dimana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, sedangkan lintasan C berbentuk lingkaran dengan Z sama dengan 0,0 dan jari-jari dapat ditentukan dengan cara sama. Nah, sehingga persamaan ditulis seperti ini. ZT sama dengan XT ditambah I kali YT sama dengan R kali E pangkat I kali T. Nah, dengan T itu lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, menggunakan transformasi dengan koordinat kartesius dan bentuk persamaan lintasan di atas ini, nah, didapatkan persamaan lintasan C berbentuk lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jarinya itu R. Yaitu ZT sama dengan Z0 tambah R kali E pangkat IT. Nah, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Nih, contoh soalnya itu hitung integral dari fz sama dengan 1 per z atas lintasan C berbentuk lingkaran suatu satuan dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, jadi penyelesaiannya, jadi persamaan lintasan itu dirumuskan tadi ada ZT sama dengan E pangkat I kali T. Nah, dengan T-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan T itu lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, di sini kita bikin Z aksen T sama dengan I kali E pangkat I kali T. Nah, FZ itu kan sama dengan 1 per Z nih, sudah diketahui. Nah, maka E pangkat minus I kali T integral FZ dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral FZ kali Z aksen T dt di mana 0 hingga 2pi. Ini sama dengan integral E pangkat IT dikali I kali E pangkat minus I kali T kali theta dt sepanjang kurva 0 hingga 2pi sama dengan itu hasilnya 2pi kali I. Nah, yang kedua itu ada segmen garis. Nah, jadi misalkan lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0, X0, Y0 ke Z1 itu X1, Y1. Maka kita pilih terlebih dahulu interval parameter T. Misal T itu lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Dan dengan cara deduktif dapat diturunkan nih persamaan untuk lintasan C, yaitu T sama dengan 0, maka XT sama dengan X0, YT itu sama dengan Y0. Maka ZT sama dengan X0 tambah I kali Y0 sama dengan Z0. Nah, di sini ada T sama dengan 1 per 4. Maka XT sama dengan X0 tambah 3 X1 per 4. Dan YT-nya itu sama dengan Y0 tambah 3 kali Y1 per 4. Maka ZT sama dengan Z0 ditambah 1/4 dikali Z1 kurang Z0. Yang terakhir ada T sama dengan 1. Maka XT sama dengan X1 dikali YT sama dengan Y1. Nah, maka ZT itu sama dengan Z1. Nah, secara umum persamaan lintasan C itu berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1, yaitu ZT sama dengan Z0 ditambah
T dikali Z1 dikurang Z0. Nah, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk contoh soalnya ini ada hitung integral fz dz sepanjang kurva C dengan fz sama dengan konjugat Z, dan lintasan C berupa segmen garis dari Z sama dengan 2 dikurang 3i ke Z sama dengan 1 tambah 2i. Nah, jadi penyelesaiannya ini persamaan lintasan C itu kan ada T sama dengan 2 dikurang 3I tambah T dikali minus 1 ditambah 5I sama dengan 2 dikurang T ditambah I kali minus 3 ditambah 5T, di mana T itu lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Nah, turunan dari Z aksen T itu sama dengan minus 1 ditambah 5I. Nah, Fz itu sama dengan Z. Nah, di sini Z sama dengan 2 dikurang T dikurang I dikali minus 3 ditambah 5I. Nah, jadi integral Fz dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral Fz dikali Z aksen T dz. Dari 0 hingga 1 sama dengan integral 2 dikurang T dikurang I dikali minus 3 ditambah 5T dt. Dari 0 hingga 1 itu sama dengan minus 7 per 2 ditambah 7I. Nah, yang ketiga itu ada elips. Nah, jadi misalkan lintasan C itu berbentuk elips. X kurang X0 pangkat 2 per A0 ditambah Y kurang Y0 pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1 dengan arah positif, berarti ke kanan ya. Nah, maka dengan cara sama seperti menentukan persamaan lintasan yang berbentuk lingkaran, nah didapatlah ZT itu sama dengan Z0 ditambah A kali cos T ditambah B kali sin T. Nah, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Dan Z0 itu sama dengan X0, Y0. Nah, untuk contoh soalnya, nih, hitung integral fz dz sepanjang kurva C dengan fz itu sama dengan X kurang Y dan lintasan C berbentuk elips 4X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4. Nah, dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi penyelesaiannya, jadi bentuk lintasan C itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan penyajian ZT sama dengan cos T ditambah 2I kali sin T, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, turunannya ini Z aksen T sama dengan dapatnya min sin T ditambah 2 kali I cos T. Nah, jadi dapatlah Fz itu sama dengan cos T dikurang 2I kali sin T. Nah, jadi langsunglah kita pakai rumus integral fz dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral cos T dikurang 2I kali sin T dikali minus sin T ditambah 2I kali cos T dt, di mana 0 hingga 2pi itu sama dengan integral 3 per 2 sin 2T ditambah 2I dt dari 0 hingga 2pi. Itu sama dengan hasilnya minus 3 per 2 cos 2T ditambah 2I T dari 0 hingga 2pi. Jadi kita substitusikan 0-nya, substitusikan 2pi-nya. Nah, maka didapatlah hasilnya 4pi. Nah, terakhir itu ada kurva. Nah, jadi bila lintas C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita dapat memisahkan XT itu sama dengan T. Nah, sehingga interval parameter T dan bentuk YT sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai X dari titik dan persamaan kurva yang diberikan. Nah, sebagai contoh nih, misalnya lintasan C berupa kurva persamaan Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 3 dari titik
minus 1,0 ke titik 0, minus 3. Jadi persamaan lintasnya itu ZT sama dengan XT tambah I kali YT sama dengan T tambah I kali 3T kuadrat dikurang 3. Nah, contoh soalnya, hitung integral dari fungsi fz sama dengan x kali y ditambah 2i kali y atas lintasan C sepanjang kurva y sama dengan 3 x pangkat x dikurang 3 dari titik minus 1,0 ke titik 0, minus 3. Nah, jadi penyelesaiannya ini persamaan lintasan C. Itu ZT sama dengan XT tambah I kali YT sama dengan T ditambah I kali 3T kuadrat dikurang T. Nah, dengan T besar sama dengan minus 1 dan T lebih kecil sama dengan 0. Jadi turunan ini kita turunkan Z aksen T sama dengan 1 tambah I Z aksen T sama dengan 1 tambah 6 IT. Nah, jadi FZ sama dengan T dikali 3T kuadrat minus 3 ditambah 2I dikali 3T kuadrat dikurang 3 itu sama dengan 3T kuadrat dikurang 3T ditambah I kali 6T kuadrat minus kurang 6. Nah, di sini ada integral FZ dz sepanjang kurva C sama dengan, nah kita substitusikan lah yang diketahui ini tadi, kan kita cari turunannya tadi sama yang diketahui. Nah, dapatlah integral 3T kuadrat dikurang 3T ditambah I kali 6T kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 6IT dt, dimana dari minus 1 hingga 0 itu hasilnya sama dengan minus 3/9/4 ditambah 32/5I. Nah, yang kedua ini ada integral bebas lintasan. Nah, dalam keadaan khusus, integral lintasan tidak bergantung atau bebas terhadap lintasan. Nah, artinya nilai integral lintasan akan bernilai sama walaupun lintasannya berbeda, asalkan titik ujung lintasan itu tetap. Nah, syarat perlu dan cukup untuk keadaan tersebut diberikan. Nah, terhadap fungsi analitik fz sehingga f aksen z sama dengan fz untuk setiap z elemen dari D dan nilai integral dari fz terhadap setiap lintasan yang menghubungkan dari titik z0 ke z1 dinyatakan sebagai berikut ini, yaitu integral fz dz dari z0 hingga z1 sama dengan fz1 dikurang fz0. Nah, dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa fz analitik pada domain terhubung sederhana yang memuat lintasan tutup C. Maka integrasi kontur fz dz sepanjang kurva C sama dengan 0. Nah, contoh soal, hitung integrasi kontur fz dz sepanjang kurva C bila fz sama dengan z sin z dan lintasan berupa ruas garis yang menghubungkan dari titik P, 3P ke titik 2P, minus P. Nah, jadi penyelesaiannya kita lihat bahwa fz itu sama dengan z sin z, itu merupakan fungsi entir. Nah, sehingga analitik pada domain tersambung sederhana yang memuat lintasan C. Oleh karena itu, nah integral lintasan dari fz itu tidak bergantung atau bebas bentuk lintasan. Nah, jadi integral kontur fz dz sepanjang kurva C itu sama dengan integral z sin z dz dari P tambah 3P hingga 2P kurang IP sama dengan minus z cos z ditambah sin z, dimana ini ada dari P tambah 3P hingga 2P minus IP. Nah, itu kita substitusikan z-nya, jadi P I dikurang 2P dikali cos hiperbolik P dikurang sin hiperbolik P. Nah, dikurang P ditambah 3P cos hiperbolik P ditambah sin hiperbolik 3P. Nah, terima kasih telah
menonton video ini hingga akhir. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.